Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa YouTube. Di episode kali ini akan kita lanjutkan tutorial cara membuat koperasi simpan pinjam dengan Epsit. Di episode yang sebelumnya atau yang lalu kita juga sudah membuat beberapa table dan view atau UX, yaitu table grafik, tabel laba, dan tabel pinjaman. Dan di episode kali ini saya akan coba membuat dua tabel, yaitu kita buka ke Google Sheet-nya. Yang akan saya tambahkan kali ini adalah tabel setoran dan tabel pelunasan. Oke. Tabel setoran ini ada beberapa kolom yang sudah saya buat, dan saya juga sudah mengkonfigurasikan atau menyesuaikan format-format di setiap kolom sesuai dengan yang akan diisi nantinya. Seperti tanggal pinjaman berupa tanggal, jumlah berupa rupiah, nama berupa teks, dan lain-lain. Oke, kita bahas. Untuk tabel setoran ini ada kolom ID setoran, kedua ada tanggal setoran, ketiga ada ID pinjaman, keempat ada ID anggota, kelima ada kolom nama, kemudian kolom tanggal pinjaman, lalu ada kolom jumlah pinjaman, dan kemudian jumlah bunga, jumlah angsuran, kolom bunga per bulan, angsuran per bulan, tenor, kolom angsuran, dan jumlah setoran, total pinjaman, kolom sisa pokok, sisa pinjaman, dan terakhir kolom status. Dan untuk di tabel pelunasan ada kolom ID pinjaman, ID anggota, nama, tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, jumlah infak, jumlah diterima, jumlah setoran, total pembayaran, dan kolom status. Oke, kita akan coba masukkan kedua tabel ini ke dalam Epsit. Oke, langsung saja kita mulai. Kita tambahkan yaitu pertama adalah tabel setoran. Kita add. Oke, sudah masuk tabel setoran. Kita coba atur atau kita sesuaikan kolom dengan kebutuhan. Oke, yang pertama ada ID setoran seperti biasa, unik kodenya, teks tanggal setoran, kemudian ID pinjaman, saya akan referensikan ke tabel pinjaman. Lalu selanjutnya ada ID anggota, teks, kemudian lalu ada nama. Karena referensinya berasal dari pinjaman, kita ikuti sesuai dengan yang ada di tabel pinjaman. Oke, kita coba save dulu. Lalu ada tanggal pinjaman.
Jadi kita ambil ID pinjaman ini, tanggal pinjaman ini berasal dari tabel pinjaman, yaitu periode. Apakah sudah sesuai? Kita lihat periode. Oke, ada. Lanjut, kita lanjutkan ke jumlah pinjaman. Sekali lagi, karena kita referensinya adalah tabel pinjaman, maka kita sesuaikan dengan kolom yang ada di tabel pinjaman. Kita save. Kemudian jumlah bunga. Di initial value ya kita isi, bukan di, karena nanti di sini akan kita edit atau selalu akan berubah. Kita hapus, kita ganti di initial value. Oke, kita isi initial value karena nanti akan dirubah dan akan terus berubah. Pada saat setoran masuk akan berubah, maka kita meletakkan di initial value. Kita paste. Jadi isi kolom dari jumlah bunga itu berasal dari ID pinjaman, yaitu biaya admin ditambah bunga per bulan yang ada di setoran. Oke, terus sementara walaupun error kita save dulu sambil kita berjalan. Dan lalu yang berikutnya adalah jumlah angsuran. Oke, formulanya adalah ID pinjaman bunga angsuran, yaitu kolom bunga angsuran yang berada di tabel pinjaman. Oke, kita save. Lalu di bunga per bulan, oke, benar. Kita save dulu. Ke jumlah bunga yang tadinya error menjadi benar. Oke, lanjut ke bunga per bulan sudah. Oke, price. Oke, kemudian angsuran per bulan, price. Formulanya kita juga akan ambil dari tabel pinjaman. Kita lihat di sini, yaitu angsuran per bulan. Kolom angsuran per bulan. Oke. Lalu di tenor ini kita ganti menjadi number.
tabel pinjaman, ini kita ganti tenor. Lalu di kolom angsuran ganti price. Oke, sebelumnya akan kita ganti dulu. Ini bukan nilainya, bukan mata uang ya, tetapi number. Ya, ada angsuran ke 1, ke 2, ke 3, 4 dan seterusnya. Oke, formulanya adalah kita lebarkan, kita lakukan sedikit perubahan di sini. Oh, ini masih ada error karena tadi belum kita simpan ya semua perubahan konfigurasi datanya. Jadi kita lebih dahulu kita simpan. Kita balik lagi. Oke, sudah benar. Jadi penjelasannya, jika kolom ID pinjaman itu tidak kosong, maka pilih nilai yang ada di kolom angsuran, yaitu tabel setoran dengan referensi ID pinjaman. Jika di kolom angsuran itu sudah ada isi 1 atau 2, maka akan selalu ditambahkan angka 1. Namun jika kolom angsuran itu masih kosong, berarti akan ditambahkan 1 menjadi 1. Jika kolom angsuran itu sudah ada angka 1, maka akan ditambah 2, dan begitu seterusnya. Dia akan secara otomatis akan menambah dengan angka 1. Kita save. Kita save lagi agar tersimpan. Bila ada perubahan langsung berpengaruh. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu kolom jumlah setoran. Price. Ini tidak ada initial value atau formula karena ini akan diisi secara otomatis. Kita bikin valid if require atau wajib diisi. Lalu kita save. Kemudian ada total pinjaman. Formulanya adalah kita akan mengambil value atau nilai dari tabel pinjaman, itu total pinjaman. Oke. Simpan agar selalu update perubahannya. Kemudian sisa pokok. Formulanya adalah sebagai berikut. Oke, benar. Keterangannya adalah jika kolom angsuran tidak kosong dan jika angsuran itu berisi 1 atau angsuran pertama, maka jumlah pinjaman cukup dikurangi jumlah angsuran yang ada di tabel setoran. Tapi jika kolom angsuran itu berisi 2, 3, angsuran keempat, angsuran kelima, dan seterusnya, maka isinya atau nilainya adalah sisa pokok yang berada di tabel pinjaman itu dikurangi jumlah setoran setelah dikurangi bunga per bulan yang ada di kolom atau tabel setoran itu sendiri. Jadi begitu seterusnya. Oke, kita save.
kolom sisa pinjaman, price. Oke, formulanya adalah jika angsuran tidak kosong dan jika angsuran pertama, maka total pinjaman dikurangi dengan jumlah setoran. Angsuran kedua, total pinjaman dikurangi jumlah setoran, terus begitu sampai angsuran ke-10 atau angsuran yang kita buat aturannya sendiri. Oke, kita save. Lanjut ke kolom terakhir, yaitu kolom status. Teks benar. Formulanya adalah jika sisa pinjaman sama dengan kosong, maka sisa pinjaman berisi lunas. Dan jika sisa pinjaman itu lebih besar dari 0, maka itu belum lunas. Oke, kita save. Oke, kita lanjut untuk memasukkan tabel yang kedua di episode ini, yaitu tabel pelunasan. Di tabel pelunasan ini sifatnya dia sama menerima copy dari tabel setoran, jadi tidak terlalu banyak yang akan kita ubah atau kita konfigurasi, hanya beberapa saja. Nama, teks, tanggal pinjaman kita ganti date. Kemudian jumlah pinjaman kita ganti price. Oke. Lalu jumlah infak juga demikian. Kemudian jumlah pinjaman, jumlah infak, jumlah yang diterima sama. Lalu jumlah setoran. Kemudian total pembayaran. Dan yang terakhir adalah status teks. Oke, kita save dulu. Oke, lalu kita akan mencoba mengatur form untuk table setoran. Apa saja yang perlu kita akan tampilkan di form tersebut. Form side by side. Lalu kita atur kolom ordernya. Yang pertama tanggal setoran, kita isi dengan tanggal setoran. Terus kolom yang kedua ada ID pinjaman, lalu ada nama
angsuran total pinjaman, jumlah pinjaman, angsuran. Oke. Lalu yang selanjutnya ada angsuran per bulan. Kemudian ada jumlah pinjaman. Lalu jumlah setoran. Kemudian sisa pinjaman. Lalu ada status, sisa pinjaman, sisa pokok, sisa pinjaman, sisa pokok, dan terakhir adalah kolom status. Oke, cukup, kita save. Oke, sebelum kita lanjut ke pembuatan UX atau view untuk setoran ini, saya akan menambahkan sedikit di table setoran, yaitu virtual column. Tambahkan yang saya beri nama dengan grand total. Ini sebagai virtual saja untuk acuan nantinya. Sedangkan formulanya adalah benar, pilih dan jumlahkan kolom jumlah setoran yang ada di table setoran dengan referensi menggunakan nama. Oke, kita simpan, save. Jadi nanti grand total virtual column ini berfungsi untuk menjumlahkan sudah berapa banyak anggota melakukan setoran secara total. Oke, baru kita akan membuat UX atau views untuk table setoran. Tapi sebelum kita save dulu, kita tambahkan view setoran. Tabelnya adalah setoran, tipenya table saja. Kita tambah sort by, mana yang lebih awal, yaitu tanggal setoran, tapi yang kita buat yang lebih mudah. Lalu untuk grupnya kita akan buat grupnya berdasarkan nama-nama masing anggota. Lalu untuk grup agregatnya saya akan buat average. Bisa cari dulu average grand total. Ini dia yang tidak kolom virtual kolomnya. Tujuannya untuk ini, membuat ini. Kemudian kolom ordernya kita akan atur hanya 3 saja, yaitu table angsuran. Oke. Kedua, kolom tanggal setoran. Dan yang kolom yang ketiga adalah jumlah setoran. Oke, lalu kita save dulu. Coba displaynya.
baru kita save. Oke, kita lanjut untuk pengaturan tampilan di form untuk table storan. Di sini biarkan tanggal storan di awal, lalu ada di sini ID pinjaman. Untuk ID pinjaman ini kita tampilkan. Di sini akan ditampilkan ini tidak boleh false, jadi biar tampil kita save dulu. Oke, ID pinjaman muncul. Ini karena belum berupa nama, kita coba rubah di table pinjamannya. Nama ini kita akan jadikan sebagai label. Kita save. Jadi yang muncul nanti adalah tampilan nama, bukan tampilan ID anggota. Kita back ke storan, kita perlihatkan lagi. Oke, sudah benar. Lalu untuk table ID anggota tidak ada nama ini akan kita tampilkan apabila kolom ID pinjaman tidak kosong. Oke. Kemudian untuk table yang ketiga, yang keempat adalah angsuran. Formulanya adalah akan tampil jika tenornya tidak sama dengan 1 bulan. Jadi kalau tenornya 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya akan tampil. Tetapi kalau 1 bulan tidak akan tampil. Kita save. Lalu yang berikutnya ada pengaturan untuk tabel angsuran per bulan. Formulanya sama tadi. Apabila tenor itu tidak sama dengan 1 bulan. Kita save. Untuk pengaturan yang selanjutnya ada jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman. Oke, ini jumlah pinjaman. Masih sama formulanya. Jika tenor tidak sama dengan 1 bulan. Lanjut ke pengaturan kolom selanjutnya, yaitu jumlah storan. Formulanya adalah jika kolom jumlah pinjaman tidak kosong. Oke. Save. Lalu pengaturan yang selanjutnya ada kolom sisa pinjaman. Jika kolom jumlah setoran itu tidak kosong atau sudah terisi, dia akan tampil. Oke, lanjut ke pengaturan berikutnya, yaitu sisa pinjaman. Oke, sudah. Lalu ke sisa pokok. Akan tampil apabila
akan tampil apabila jumlah setoran tidak kosong. Save. Lanjut ke pengaturan berikutnya, yaitu yang terakhir, status. Ini tampil apabila jika jumlah setorannya tidak kosong. Oke, kita save. Kita save semuanya, save datanya. Oke, kita coba setoran, kita tambahkan setoran. Nama Suherman, oke benar, angsuran yang pertama, angsuran per bulan 765. Lalu jumlah pinjamannya ada 1.500.000. Jumlah setorannya wajib diisi ya. Nanti kita akan bikin validasi di sini. 1.500.000 atau 150.000 katakan. Kemudian muncul juga sisa pinjaman dan sisa pokok, dan statusnya juga muncul apabila sudah diisi jumlah setorannya. Tapi sebelumnya kita akan bikin validasi atau aturan di sini, di mana jika jumlah setorannya melebihi dari jumlah pinjaman, maka dia akan error. Oke, kita akan bikin validasinya atau aturannya sebagai berikut. Di jumlah setoran, jadi apabila tenor itu tidak kosong dan apabila tenor itu sama dengan 1 bulan, maka jumlah setorannya itu sama dengan jumlah total pinjaman, karena memang 1 bulan. Tapi jika tenornya tidak sama dengan 1 bulan, maka jumlah setorannya sama dengan angsuran per bulan. Oke, kita coba save dulu. Jadi aturan tadi dibuat apabila jumlah setorannya itu cicilan tenor atau 1 bulan, maka dia harus sama dengan ini, jumlah pinjaman. Tapi apabila tenornya melebihi dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, dan seterusnya, maka jumlah setorannya tidak boleh lebih atau kurang dari angka angsuran per bulan. Oke, kita save. Satu lagi, kita akan buat valid errornya ya. Apabila terjadi error pesannya, akan kita buat. Formulanya adalah jika tenor itu sama dengan 1 bulan, maka pesan errornya adalah jumlah setoran harus sesuai dengan total pinjaman. Dan apabila tenornya itu tidak sama dengan 1 bulan, berarti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya, maka pesan errornya adalah jumlah setoran itu harus sama dengan angsuran per bulan. Oke, kita save, kita coba, kita save lagi. Oke, langsung saja kita coba. ID pinjaman ini atas nama Imam Mujiono yang tenornya hanya sebulan, kita coba 750.000. Oke, apabila kita ketik lebih dari 750.000, maka akan mendapat pesan error. Dan apabila kurang dari 750.000 juga sama, akan mendapat pesan error. Tapi ketika sesuai dengan 750.000, maka tidak terjadi error. Di sini sisa pokok, tapi sebelum kita coba untuk menyimpan, ada sedikit perbaikan. Di sini masih tampak sisa pokok, harusnya ini saya sembunyikan. Baik, kita coba edit kembali sisa pokok. Ini akan tampil apabila
tidak sama dengan 1 bulan. Jadi jika tenornya 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya itu akan tampil. Tapi jika tenornya 1 bulan, maka sisa pokok tidak akan tampil. Kita save. Kita save lagi. Oke, kita coba lagi untuk table storan. Kita cancel. Coba storan. Kita tambahkan Imam Mujiono tenor 1 bulan. Kita coba 750. Apakah masih tampil sisa pokok? Tidak ya, sisa pinjamannya sudah lunas. Kemudian statusnya juga lunas. Kemudian kita akan mencoba untuk yang tenor di atas 1 bulan atau lebih dari 1 bulan. Di sini ada Suherman. Kita coba angsuran per bulannya adalah 765. Oke, jika kurang akan ada pesan error, jika lebih juga akan ada pesan error. Lalu ini sisa pokok ini tampil ya, karena tenornya lebih dari 1 bulan. Tampil 2,5. Sisa pinjamannya 765. Ini statusnya juga belum lunas. Oke, sebelum kita simpan, kita akan sedikit melakukan pembuatan action untuk edit atau update pinjaman, karena nanti setiap khususnya yang tenor di atas 1 bulan, yaitu 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, itu akan mempengaruhi dengan action ini. Kita buat actionnya di table pinjaman. Kita buat action. Jadi tujuan untuk membuat action update pinjaman dan edit pinjaman itu adalah untuk mengganti table pinjaman yang berhubungan dengan table store nantinya, yaitu 3 kolom yang akan kita update terus setelah melakukan storan, maka otomatis akan terupdate. Yaitu yang pertama adalah total pinjaman, yang kedua adalah sisa pokok, dan yang terakhir adalah biaya admin. Ini sebenarnya saya sudah terlanjur memberi nama kolom ini adalah biaya admin, karena ini akan terus bertambah sesuai dengan setoran yang masuk. Jadi akan selalu bertambah, setiap ada setoran masuk bertambah dan berubah. Ini tepatnya sebenarnya bukan biaya admin ya, seharusnya bisa diganti dengan nama lain, beban bunga atau biaya bunga. Itu suka-suka saja ya, karena saya sudah terlanjur untuk membuat nama kolom ini menjadi biaya admin, ya sudahlah, karena sudah separuh jalan. Oke, kita lanjutkan. Untuk pembuatan actionnya, kita tambahkan di kolom pinjaman ya. Kita beri nama nih, kita tutup dulu untuk sementara. Update pinjaman. Oke, table pinjaman. Perintahnya yaitu set the value of some column in this row. Ini kita 3 tadi ya. Yang pertama adalah total pinjaman, lalu kita tambahkan. Yang kedua adalah sisa pokok, dan yang terakhir adalah selanjutnya kita edit untuk display atau appearance-nya. Ini kita ganti dengan ini, boleh edit, lalu don't display karena ini akan otomatisasi. Kita save dulu. Kita lanjut membuat action yang berikutnya, itu di table setoran. Kita add di table setoran, kita beri nama edit pinjaman.
edit pinjaman. Kemudian ini betul label setoran di sini. Kita execute on action. Kemudian tabelnya adalah yang akan dirubah dari tabel pinjaman. Dan kolom-kolomnya adalah referensi actionnya kita pakai update pinjaman yang sudah kita buat. Kemudian input kolomnya adalah yang pertama total pinjaman, yang kedua adalah sisa pokok, dan yang terakhir adalah biaya admin. Kemudian untuk referensi row-nya sudah filter tabel pinjaman dan ID pinjaman sesuai dengan rows ini, yaitu khususnya di ID pinjaman yang referensinya dengan ID pinjaman di setoran dan di tabel pinjaman. Oke, kita save. Tapi sebelum kita save, kita isi dulu ini nilainya. Kita isi dengan sisa pinjaman. Ini kolom yang ada di tabel setorannya. Kemudian yang kedua kita isi dengan kolom sisa pokok. Kolom sisa pokok. Oke, yang terakhir kita beri nilai jumlah bunga. Oke, kita save. Kita edit ini ya, kemudian don't display, dan kita save. Kemudian kita akan membuat boot atau otomatisasi untuk kedua action ini. Kita buat baru. Kita beri nama edit pinjaman. Oke, maaf, ini kurang satu ya kita membuat actionnya, karena akan kita juga sekaligus satu boot itu. Ini kita ubah dulu. Satu boot ini akan berisi 3 perintah. Kita ganti namanya menjadi copy to pelunasan. Jadi ketika setoran diisi satu demi satu, action pertama akan merubah edit pinjaman, dan action kedua pada saat pinjaman itu lunas, itu data pinjaman akan terhapus secara otomatis dan akan tercopy ke tabel pelunasan. Oke, kita buat actionnya. Action pertama untuk copy ke pelunasan atau copy to pelunasan, ini sudah ada, kita copy saja biar mempercepat. Jadi tinggal kita ganti atau kita custom. Kita tutup dulu sebentar. Oke, copy to label, kita copy, duplicate. Ini kita kasih nama copy to pelunasan. Jadi ketika statusnya lunas, maka secara otomatis akan tercopy ke dan terpaste ke tabel pelunasan. Kemudian untuk tabelnya kita pelunasan. Kita lanjut untuk pengisian kolomnya. Yang pertama ID pinjaman, yang kedua ada ID anggota, kemudian yang ketiga ada nama, yang keempat tanggal pinjaman, lalu jumlah pinjaman, kemudian jumlah infak, jumlah diterima,
jumlah setoran dan total pembayaran sebenarnya tidak perlu ya, nanti kita hapus. Kita status aja langsung. Untuk sementara kita save dulu. Kita akan menghapus di tombol di kolom di table. Kita akan menghapus table pelunasan, yaitu kolomnya adalah kolom pelunasan kolom 2 ini ya, jumlah setoran dan total pembayaran sepertinya tidak berfungsi ya. Kita delete. Oke, kemudian masuk ke AppSheet dan masuk ke database atau ke data. Kita cari tabel pelunasan, lalu kita refresh ya, atau regenerasi lagi. Kita refresh. Oke, kita buang 2 kolom tadi yang sudah kita hapus. Oke, sudah tidak ada. Kita balik ke action yang kita buat tadi. Action copy to pelunasan. Oke, kita isi nilainya masing-masing. ID pinjaman. Ini nilai yang ada di berasal dari kolom atau tabel pinjaman. Kemudian ID anggota, lalu nama, oke, kita save. Masih ada error, kita cek errornya. Copy to pelunasan use invalid kolom tanggal pinjaman. Kita lihat di tabel pinjaman apakah sesuai tanggal pinjaman. Oh, periode ternyata. Sorry, ini bukan tanggal pinjaman tapi periode. Oke, betul. Kita save. Kita buat action selanjutnya, yaitu paste in pelunasan. Paste in pelunasan kita buat action. Kita beri nama paste in pelunasan. Tabelnya adalah setoran, perintahnya adalah execute, di sini pinjaman. Referensi row-nya adalah oke, betul, filter tabel pinjaman dan ID pinjaman dengan referensi ID pinjaman yang ada di rows ini apabila sisa pinjamannya sama dengan 0. Oke, kita save. Referensi actionnya adalah copy to pelunasan. Kita setting display reference-nya, ini paste. Oke, ada, kemudian down display. Kita save.
Satu lagi kita bikin action yang terakhir, yaitu delete pinjaman. Action ini dibuat apabila setoran itu sudah statusnya sudah lunas, maka secara otomatis data yang ada di tabel pinjaman akan terhapus dengan sendirinya atau dengan otomatis. Kita buat action selanjutnya, yaitu kita beri nama hapus pinjaman. Kemudian di sini adalah setoran, execute. Tabel yang akan dieksekusi adalah tabel pinjaman, kemudian referensinya sama, yaitu apabila sisa pinjamannya 0. Kita save. Referensi actionnya adalah delete. Kemudian reference display-nya kita ubah delete. Oke, ini kemudian down display kita save. Oke, kita lanjut membuat boot yang sempat tertunda tadi, copy to pelunasan. Di sini kita buat copy to pelunasan. Kita custom baru, kemudian kita link dulu, lalu all change tabelnya adalah setoran. Kemudian untuk kondisinya, kondisinya adalah jumlah pinjaman sama dengan cari di beberapa tabel pinjaman, khususnya di kolom jumlah pinjaman dengan referensi ID pinjaman. Kita save. Kemudian kita tambahkan proses. Ini kita linkkan dulu proses to actionnya, karena kita sudah buat. Yang pertama adalah edit pinjaman. Kemudian kita tambahkan paste in pelunasan. Yang terakhir adalah delete atau hapus pinjaman. Sudah masuk. Kemudian kita save. Kita lihat ada error seperti biasa, tercopy otomatis. Yang pertama, hapus pinjaman 2. Kita hapus. Kemudian problem yang kedua adalah paste in pelunasan 2, juga kita hapus. Lalu yang ketiga, problem yang ketiga adalah edit pinjaman 2, juga kita hapus. Kemudian kita simpan. Sudah berhasil, dan kita akan uji coba apakah action dan otomatisasi berjalan dan berfungsi dengan benar. Kita akan coba ya. Di sini ada Imam Mujiono. Ini kebetulan dia 1 bulan pinjamannya. Ini langsung akan terhapus dan tercopy ke tabel pelunasan. 750.000. Lunas, kondisinya sudah, sisa pinjamannya 0. Kita save. Kita akan lihat di Google Sheet di pinjaman.
sudah terhapus ya nama Imam Mujiono di sini. Kemudian di pelunasannya sudah masuk nama Imam Mujiono serta ID pinjaman, ID anggota, semua lengkap sudah masuk. Dan untuk copy atau paste ke pelunasan sudah berjalan dengan benar. Kemudian kita tes yang kedua, edit. Di sini kondisinya harus ada anggota yang meminjam dengan tenor di atas 1 bulan, itu 2 bulan, 3 bulan. Jadi biar tercipta kondisi tersebut. Suherman, kondisi pertama, itu angsuran pertama kita isi. Oke, ini nantinya akan merubah ke tabel pinjaman ya, yang tadinya sisa pokoknya adalah 1.500.000 sebelum di store. Kita lihat sisa pokoknya 1.500.000, total pinjaman 1.530.000. Ini akan berubah ya sesuai dengan perintah otomatisasi yang sudah kita buat. Oke, kita lanjut. Coba kita save. Kita lihat apakah sudah berjalan. Ini perubahannya ada di pertama, total pinjaman, sisa pokok, dan biaya admin. Sisa pokok sudah berubah, total pinjaman juga sudah berubah. Kemudian untuk biaya admin sudah berubah, yang tadinya 75.000 karena ada penambahan dari bunga angsuran per bulannya 15.000, maka menjadi angka 90.000. Awalnya adalah 75.000 karena 5% dari nilai 1.500.000 sudah adalah 75.000. Kemudian ada tambahan beban bunga per bulan sebesar 15.000, maka secara otomatis bertambah 75 ditambah 15.000 menjadi 90.000 rupiah. Oke, sudah benar. Kemudian kita lanjutkan setoran yang kedua, Herman. Setoran kedua, angsuran kedua kita isi. Oke, sisa pinjamannya berubah 0, sisa pokok 0, statusnya lunas. Kita simpan. Apakah data-data tersebut yang ada di pinjaman ini akan terhapus? Oke, terhapus. Dan apakah data di pelunasan berpindah ke pelunasan? Oke, masuk Suherman sesuai dan berjalan fungsinya dengan benar. Nah, di sini ada sedikit masalah kecil yang nanti kita atasi. Yang utama adalah bahwa proses action dan otomatisasi sudah berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut dan kita rubah di tabel pelunasan tadi status ya. Yang kita lihat tadi di sini, ini status kita rubah saja. Di autocompute-nya kita bikin lunas. Kenapa saya bikin lunas? Karena secara otomatis ketika ada data yang tercopy dan terpaste di tabel pelunasan, itu adalah data yang sudah lunas. Jadi otomatis saya bikin lunas. Oke, kita save. Save the data. Ada error di sini, kita lihat. Cannot be modified. Oke, ada sedikit kesalahan di kolom status. Kita coba menuju ke sana. Oh, di action ya. Ini seharusnya statusnya, maaf, ini saya bikin lunas bukan di kolom status yang ada di tabel pelunasannya, tapi di sini kita bikin lunas. Maka secara otomatis akan
terisi dengan lunas. Dan di sini di tabelnya kita ubah lagi pelunasan, statusnya kita kosongkan saja formulanya. Oke, kita hapus, kita save. Apakah errornya masih ada setelah di save? Oke, sudah hilang dan sudah berfungsi dengan baik dan benar. Dan terakhir kita akan membuat view untuk tabel pelunasan ya. Tabel pelunasan belum memiliki view atau UX-nya, kita buat. Tapi sebelumnya kita akan membuat kolom virtual di tabel pelunasan yang berfungsi untuk membantu menampilkan view atau UX nantinya, yaitu yang pertama adalah kolom virtual yang pertama adalah jumlah pinjaman per user, jadi per anggota lah, per user. Ini formulanya. Cari atau pilih dan jumlahkan kolom jumlah pinjaman yang ada di tabel pelunasan berdasarkan referensi nama. Oke, kita save. Kemudian price benar. Oke, rupiah sudah kita save. Kemudian virtual column yang kedua adalah total pinjaman. Total atau keseluruhan pinjamannya. Formulanya jumlahkan tabel pelunasan pada kolom jumlah pinjaman. Jadi semua kolom jumlah pinjaman di tabel pelunasan akan dijumlahkan. Oke, kita save. Ini sudah benar. Oke, sudah. Kita save. Kemudian kita akan membuat view atau UX-nya untuk tabel pelunasan. Oke, kita tambahkan di referensi ya, karena ini akan tidak kita tampakkan seperti ini, dan ini juga nanti akan kita rubah lagi sesuai dengan pendapatannya masing-masing. Ini untuk referensi view kita tambah pelunasan. Kita beri nama tabel view-nya adalah pelunasan. Lalu tabelnya adalah pelunasan. Tipenya table. Kemudian kita akan membuat sort urutannya, yaitu dengan tanggal pinjaman, descending, kebalikannya. Kemudian untuk grupnya kita gunakan nama ascending sesuai abjad. Kemudian untuk grup agregatnya kita akan buat jumlah pinjaman per user. Maaf, jangan max tapi average ya, masing-masing jumlah pinjaman per user. Dan kita akan menambahkan kolom yang akan kita tampilkan, yaitu kolom tanggal pinjaman. Kemudian kolom kedua adalah jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman yang terakhir adalah status. Oke. Nah,
tampilnya akan seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah grup dengan nama, lalu kemudian di sini average jumlah pinjaman per user sudah masuk. Kemudian untuk kolom ordernya adalah tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, dan statusnya di sini. Oke, kita save. Oke, saya rasa untuk kali ini atau episode ini saya akhiri dulu. Lain waktu kita akan sambung lagi dengan beberapa tabel-tabel yang mendukung untuk pembuatan aplikasi koperasi simpan pinjam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.